Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauji. Saya jurusan Manajemen Haji dan Umroh semester 1 kelas B, ingin menjelaskan mengenai ujian tengah semester dalam matkul Dasar Ilmu Dakwah. Yang pertama, jelaskan pengertian dasar-dasar ilmu dakwah dan kemukakan alasan kenapa ada kewajiban dakwah. Yang pertama, pengertian dakwah secara etimologi yaitu mengajak, memohon, menyeru, meminta, mendorong atau memotivasi. Dan kewajiban berdakwah, menurut saya, proses memotivasi manusia kepada kebaikan dengan melakukan amar ma'ruf nahi munkar untuk meraih kebahagiaan akhirat dan dunia. Karena kewajiban dakwah itu sudah menjadi kewajiban bagi umat muslim untuk saling menyeru dalam melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Seperti yang sudah dijelaskan dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 104 yang artinya, dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Seperti itu. Jadi kewajiban dakwah itu bagi seluruh umat muslim sangatlah penting. Dan yang kedua, sebutkan dan jelaskan unsur-unsur dakwah. Di antaranya, unsur-unsur dakwah itu terdapat 8 bagian. Yang pertama, itu dinamakan da'i. Da'i itu seorang aktor yang ada di dalam dakwah. Dan yang kedua, mad'u. Mad'u itu apa? Mad'u itu objek dakwahnya. Dan yang ketiga itu maudu. Apa itu maudu? Maudu itu sebuah materi atau redaksi yang akan kita jelaskan nanti di saat kita ingin memulai dakwah. Dan yang keempat itu manhaj. Apa itu manhaj? Manhaj itu cara kita atau sebuah metode dakwah. Bagaimana cara kita menyampaikan sebuah dakwah itu dengan menggunakan manhaj ini. Dan yang kelima itu yaitu wasilah. Apa itu wasilah? Wasilah yaitu media dakwah, seperti apabila kita media dakwah sedang dalam keadaan luring, kita bisa melakukan dakwah pada saat jika ada pengajian-pengajian di tempat masjid kita. Seperti itu. Dan yang keenam yaitu muqasidud dakwah. Muqasidud dakwah itu apa? Muqasidud dakwah itu tujuan kita. Tujuan untuk berdakwah. Sebenarnya apa sih tujuan kita untuk berdakwah? Di antaranya tujuan kita berdakwah untuk, yaitu kembali lagi ke pengertian. Apa itu pengertian ilmu dakwah? Yaitu untuk mengajak, memohon, meminta, menyeru, mendorong dan memotivasi orang-orang untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Seperti itu. Dan pertanyaan yang ketiga yaitu jelaskan secara ringkas 3 pendekatan mempelajari ilmu dakwah. Ada 3 bagian cara pendekatan mempelajari ilmu dakwah, yaitu istinbat. Apa itu istinbat? Istinbat yaitu suatu pendekatan untuk menemukan cara atau metode dakwah dengan menemukan dari sumber utamanya. Apa itu sumber utamanya? Yaitu Al-Quran dan As-Sunnah tentunya. Bila kita ingin selamat dunia dan akhirat, kita harus berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah itu. Dan tak lupa, kita harus beriman kepadanya dan mengikuti sunnah-sunnahnya.
Sunnah-sunnahnya itu siapa? Sunnah-sunnahnya itu ya sunnah Nabi kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua itu namanya iktibas. Iktibas yaitu suatu pendekatan untuk menemukan cara atau metode dakwah dengan meminjam ilmu lain sebagai ilmu bantu untuk mengkokohkan suatu metode dakwah. Seperti itu. Itu yang dinamakan iktibas, meminjam seperti itu. Lanjut yang ketiga itu istiqro. Apa itu istiqro? Istiqro yaitu pendekatan untuk menemukan cara atau metode dakwah dengan melakukan penelitian melalui prosedur dan penyesuaian metodologi penelitiannya. Seperti itu. Dan yang terakhir, pertanyaan yang terakhir yaitu sebutkan tahapan-tahapan dakwah atau bisa disebut tobaqotud dakwah. Berdasarkan apa yang telah saya pelajari, tobaqotud dakwah itu antara lain yang pertama itu nafsiyah, yang kedua fardiyah, yang ketiga ahliyah, yang keempat fi'ah, yang kelima hizbiyah, yang keenam su'ubiyah wa qabailiyah, su'ubiyah wa qabaliyah, dan yang ketujuh itu ummah. Seperti itu kurang lebih jawaban saya mengenai UTS matkul dasar ilmu dakwah. Mohon maaf bila ada salah kata. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.